Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, saat ini kita masih membicarakan tentang hamba-hamba Allah yang istimewa, yang yadkhulul jannata bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku Rasulullah dianugerahi 70.000 dari umatku yang yadkhulul jannata bighairi hisab, yang bisa masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka putih berseri, ini maksudnya di padang mahsyar, dan hati mereka sama, yaitu qalbin salim, hatinya bersih dari kemusyrikan, sifat-sifat kekafiran, kemunafikan, kezaliman. Hatinya bersih dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sebab orang-orang yang didominasi dengan TBC berarti didominasi dengan kemusyrikan. Sedangkan orang musyrik itu tidak mungkin diampuni Allah, tidak mungkin masuk surga. Sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain syirik. Dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab itu, hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Jadi sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia, dari golongan manusia. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, manhum, siapa mereka? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khosatuh, yaitu orang yang ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran, dan yang khusus. Para ulama ada berbagai ragam pendapat. Ada yang berpendapat yang dimaksud sahabat Al-Quran yang khusus, yakni tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafalkan, tapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran masuk dalam jiwanya, yaitu sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yutillah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. 4 golongan ini pasti masuk surga. Yang pertama minan nabiyyin, para nabi pasti semuanya masuk surga tanpa hisab. Golongan yang kedua wasodikin, orang-orang yang imannya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, ucapannya benar. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq dibuktikan menyerahkan 100% hartanya ke Baitullah. Dia mengimani setiap ayat yang disampaikan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk minas sodikin wasyidikin. Yang ketiga adalah wasyuhada, orang-orang yang menjadi saksi kepada Quran
dia siap membela dan harta dan jiwanya, tenaganya itu membela agama Allah. Syuhada, sehingga dia gugur. Gugur di sini bisa gugur jasmaninya, bisa mati di medan perang, atau juga bisa di penjara karena berjihad, karena berdakwah. Ya, wasyuhada, wasolihin, orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, imannya kuat, ibadahnya semangat, bahagia dengan mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan amanah, siap menerima nasihat, menunaikan amanat. Maka sebagai seorang pegawai pekerja, dia mengerjakan tugasnya, pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab amanat. Sebagai seorang ayah, dia mendidik anaknya. Sebagai seorang suami, mendidik istri dan seterusnya. Amanat. Dia siap menerima nasihat. Ya, kembali kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. 4 golongan ini akan masuk surga karena memiliki kualitas penghambaan diri yang khusus, yang istimewa, yang khusus. Dalam surat Yunus ayat 62-63, ini tentang wali Allah. Ada ulama yang berpendapat yang dimaksud ahlul Quran, yang menjadi keluarga Allah, itu adalah para wali-wali Allah. Yang dimaksud keluarga Allah itu Allah itu kan tetap Esa. Kul wallahu ahad, Allah ahad, tunggal esa. Yang dimaksud keluarga Allah adalah hamba-hamba Allah yang istimewa karena keimanannya yang luar biasa, kecintaan pada Quran Sunnah yang luar biasa, dan mendapatkan penghormatan seakan-akan menjadi keluarga Allah. Dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 tadi, Allah menjelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah hidup mereka tidak ada kekhawatiran, dan mereka tidak akan bersedih hati. Kenapa tidak khawatir? Karena yakin, aku yakin Allah senantiasa menyertainya, membimbingnya, melindunginya, sehingga hidupnya optimis, ya, menjadi kehidupan menurut tuntunan. Dia tidak khawatir. Ayat 63-nya, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa. Selalu bertakwa. Kalau takwa itu direalisasikan dengan katakanlah misalnya sholat, dia berjuang untuk selalu sholat berjamaah atau di masjid. Dia selalu berjuang agar bisa sholat tahajud. Dia berjuang agar selalu bisa berpuasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa daun. Artinya mujahadah dan istiqomah. Kalau dia bekerja, dia senantiasa atau selalu, ya, amanat. Dia tetap bersikap sopan, santun, berakhlakul karimah kepada sesama umat Islam, pada seluruh manusia. Wakanu yattaqun, selalu bertakwa. Mereka itulah yang istimewa. Grade yang tertinggi dari kualitas penghambaan diri pada Allah, yaitu orang yang wakanu yattaqun. Mereka selalu bertakwa. Lebih lanjut, bahwa yang dimaksud keluarga Allah, keluarga Al-Quran atau sahabat Al-Quran itu ada ulama-ulama yang berpendapat. Di antaranya Syekh Syu'aib bin Arnaud berkata,
Ahli Al-Quran itu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, kemudian menjaganya, menjaga kemuliaan Al-Quran. Dia membaca dengan dengan sungguh-sungguh, dengan kebeningan hati, ya. Kemudian juga dia menghafalkannya di waktu pagi dan sore hari. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi berkata, ahli Al-Quran itu yaitu orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran dan dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia menghafalkan Al-Quran, menjadi hafid, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang berbahagia, yang dimaksud hafid Al-Quran, menghafal Al-Quran, bukan berarti harus hafal 30 juz. Bisa jadi hamba Allah yang dicintai Allah yang akan masuk ke tanpa hisab itu, dia hanya hafal 10 juz. Mungkin hanya hafal 1 juz. Mungkin hanya hafal beberapa surat dan seterusnya. Tapi yang pasti dia sangat mencintai Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan warisan Nabi. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku wariskan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama mamasaktum bihima, selama berpegang teguh pada keduanya, itu ya Al-Quran, kitabullah wa sunnatan nabi, dan sunnah nabi. Maka yang menjadi keluarga Allah, ya keluarga Al-Quran atau menjadi sahabat Al-Quran itu tentu pasti orang yang muslim, mukmin, dia cinta Al-Quran. Kalau pengajian dia membawa mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya, membawa catatan, buku catatan, bawa pulpen, bukan bukti kecintaannya. Sebagaimana orang cinta, rata-rata orang sekarang bukti cintanya dia membawa HP kemanapun. Nah, orang beriman karena cinta pada Al-Quran, dia kalau waktu ngaji berangkat ke masjid atau ke majelis-majelis, dia datang membawa Al-Quran dengan cintanya. Rata-rata umat Islam sekarang kan jarang orang yang datang ke pengajian itu membawa mushaf Al-Quran. Maka perlu ditanyakan seberapa kecintaannya. Maka ngaji itu, haji yang mendatangkan ridho Allah, yang efektif meningkatkan ketakwaan adalah mengerti arti, membuka hati menuju bakti. Ngaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sampai level mengerti arti. Artinya mengerti masing-masing ayat yang dibaca, maksudnya apa, bagaimana mengamalkannya. Mengerti arti, membuka hati, difahami, diyakini, ditanyakan, diamalkan. Membuka hati, mengerti arti, membuka hati, dan ya menuju bakti, siap untuk diamalkan. Sehingga ucapannya, perilakunya, akhlaknya bersesuaian dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang semacam ini yang menjadi waliullah, wali Allah, keluarga Al-Quran, keluarga Allah. Sekali lagi, yang dimaksud keluarga Allah itu bukan berarti Allah itu ya jamak. Allah tetap esa, kul wallahu ahad. Yang dimaksud keluarga Allah adalah hamba-hamba yang istimewa, yang sangat ya menjadi Al-Quran senantiasa ya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
Liyadabbaru ayati walidhakara ulul albab. Surat ayat 29. Mengamalkan ayat ini. Al-Quran ini penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini aku turunkan kepadamu yang penuh berkah. Lihat baru supaya dikaji ayat-ayatnya. Waliyadzakaru agar diambil pelajarannya. Nah, wali Allah, keluarga Allah adalah wali, ya wali-wali Allah yang senantiasa ya hidupnya bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadangkala ibadahnya, sikapnya tidak sejalan dengan perilaku masyarakat sekitarnya yang memang belum ngaji dengan sungguh-sungguh, belum mengerti. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita. Kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran, ya, mencintai sunnah, sehingga kita menjadi ya keluarga Allah yang akan masuk surga, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.